Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Dafar dengan NIM 154. Ya, saya akan membuat tugas presentasi mengenai akuntansi di perusahaan dagang. Yang pertama yaitu di soal pembuatan jurnal umum pada perusahaan dagang. Sebelum kita memasuki tugasnya, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai jurnal pada perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang ini jurnal umumnya yaitu terbagi menjadi dua jurnal umum. Pertama yaitu jurnal periodik dan jurnal perpetual. Jurnal periodik yaitu metode pencatatan periodik ini merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Jadi kalau pembelian mendebetnya akun pembelian dan mengkreditnya akun kas. Kalau penjualan, pencatatan penjualan itu debitnya di akun kas, debit di kas dan kreditnya yaitu akun penjualan, debitnya akun kas atau piutang. Lalu ke perpetual, metode pencatatan perpetual, metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pencatatan metode periodik dan perpetual. Jadi kalau di periodik, penjualannya itu dikredit, transaksi penjualan dikredit, kemudian retur penjualan di debit, kemudian potong penjualan di debit. Perpetual pun sama, penjualan di kredit, return penjualan di debit, potongan penjualan di debit. Ketika ada transaksi penjualan maka diikuti dengan jurnal penambah HPP dan pengurangan PBD. Sedangkan kalau di retur penjualan maka diikuti dengan jurnal penambahan PBD dan pengurangannya HPP. Debitnya PBD dan kreditnya HPP. Kalau penjualan aja HPP-nya debit, PBD-nya kredit. Lalu perbedaan pencatatan metode periodik dan perpetual. Yang selanjutnya ya ini nih. Kalau di periodik kita akan menemukan nama-nama akun seperti ini, pembeliannya. Kalau pembelian, ini tentang pembelian. Kalau yang ini tentang penjualan. Kalau tentang pembelian, pembeliannya di debit. Kalau return pembeliannya di kredit. Potongan pembeliannya di kredit, beban angkut pembelian di debit. Kalau perpetual kita akan menemukan nama akunnya yaitu persediaan barang dagang. Lanjut ke soal pertama yaitu perintahnya adalah catatlah transaksi berikut ini dalam jurnal umum menggunakan sistem perpetual dan periodik.
seperti yang dijelaskan sebelumnya. Langsung saja, ini jurnal transaksinya, transaksi pembeliannya. Langsung saja untuk tanggal 3, perusahaannya membeli barang secara kredit dari PTM seharga 85 juta dengan syarat FOB destination, yaitu dengan tenggang waktunya 10 hari. Kan dia membeli kredit, jadi diberi tenggang waktu 10 hari. Sebelum 10 hari ketika dibayar, maka akan mendapatkan potongan diskon 2%. Ya, ini 3 November jurnal periodiknya. Kita taruh pembelian di debit 85 juta seperti yang dibahas sebelumnya. Lalu utang dagang 85 juta. Di perpetual kita tidak menulisnya pembelian, tetapi persediaan barang dagangnya bertambah 85 juta dan utang dagangnya 85 juta karena pembeliannya tadi secara kredit. Lalu di 4 November menjual barang secara tunai 30.680.000. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 22.600.000. Perusahaannya menjual barang berarti kas di periodik 30.680.000, penjualannya di kredit 30.680.000. Kenapa dicatat kas? Karena dia menjual berarti duitnya masuk dan barang jualannya berkurang karena telah dibeli. Lalu di perpetualnya yaitu sama, duit masuk kas 30.680.000 dan di kreditnya penjualan 37.680.000. Harga pokok penjualan di perpetual di sini harga pokok penjualan sebesar 22.600.000, maka ditaruh di debit karena harga pokok penjualan. Lalu 22.600.000 di persediaan barang dagang, persediaan barang dagangnya berkurang. Kemudian 5 November membeli barang secara kredit dari PTP seharga 40.500.000 dengan syarat FOB shipping point. Ya, seperti yang teman-teman tanggal berapa lagi? Tanggal 5 membeli barang secara kredit dari PT seharga 40.500 dengan syarat FOB shipping point. Sebelumnya saya akan menjelaskan FOB shipping point ini ialah itu pembelian membayar ongkos angkut dan mendebit persediaan barang dagang di metode perpetual dan beban angkut pembelian periodik. Pada FOB shipping point maka pemilikan beralih ke pembeli maka titik pengiriman. Ya, seperti itu. Lanjut. Dia membeli barang tanggal 5 November 47.500. Jadi di periodiknya dicatat pembelian di debit, kemudian utang dagangnya 40.500.000 karena dia kredit membelinya. Kemudian ada beban angkutnya FOB shipping. Kalau FOB shipping ini berarti dikenakan kepada pembeli. Jadi dia kena beban angkut pembelian yaitu 810.000 dan kasnya 810.000 karena kredit mengeluarkan uang jadi kasnya berkurang. Ini beban angkutnya bertambah di debit. Lalu kalau di perpetual persediaan barang dagang dia bertambah ke debit dan utang dagang di kredit. Lalu sama kalau sini
beban angkut pembelian di debit, maka beralih ke perpetual, dia persediaan barang dagang 810.000, kasnya 810.000. Kemudian beralih kepada tanggal 6 November, mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 November dari PTM sebesar 18 juta. Jadi ini Retrun, nama akunnya di mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 November. Jadi dia mengembalikan barang, utang dagang di debit 18 juta dan retur pembelian 18 juta, sama juga. Di perpetual utang dagang 18 juta dan persediaan barang dagang. Retur pembelian dijadikan persediaan barang dagang 18 juta. Kemudian di tanggal 8 November menjual barang secara kredit kepada PTR harga 15.600.000 dengan syarat membayar utangnya diberi tenggang waktu 15 hari. Jika bisa membayar sebelum 15 hari, maka akan mendapatkan potongan harga 2%. Harga pokok penjualan adalah 9.400.000. Maka ditulis di jurnal menjual barang secara kredit. Jadi dia pembelinya ngutang. Jadi piutang mendapatkan piutang bukan kas 15.600.000 dan penjualan 15.600.000 di kredit, dan di perpetual piutang 15.600.000 dan kreditnya penjualan 15.600.000. Lalu di sini ada harga pokok penjualan, maka taruh di perpetual, yaitu di harga pokok penjualannya di debit dan persediaan barang dagangnya di kredit. Lalu pada tanggal 13 November ini PTM membayar utangnya atas pembelian pada tanggal 3 November. Ini 3 November PTM membeli barang nih. Jadi dia mendapatkan uang dari PTM. Dia membayar utang, PTM membayar utang pada tanggal 3. Jadi dia mendapatkan kas 85 juta. Coba kita lihat. Tanggal 13. Utang dagangnya. Tunggu loh. Oh, salah. Oh, jadi kita yang membayar utang kepada dia. Oh ya, membeli barang ya. Jadi utang dagang kita bertambah. Utang dagangnya bertambah. Kas kita berkurang dan kita mendapatkan diskon pembelian 1.340.000 dari sini, karena dapat pemotongan 2% karena kita membayarnya pas dengan 10 hari. Tanggal 3 ke tanggal 13 itu 10 hari. Jadi setelah ditotalkan 2% dikali dengan 85 juta, maka kita dapat diskon pembelian yaitu sebesar 1.340.000. Kemudian kita catat juga di perpetual seperti ini juga. Lalu ke tanggal 18 membayar kepada PTP atas pembelian kredit tanggal 5 November. Jadi kita membayar lagi hutang kepada PTP seharga 40.500.000 dengan syarat FOB shipping point. Ya, ini dibeli tenggang waktu 10 hari. Kita hitung dari tanggal 5 sampai tanggal 18. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, lewat ya, 16, 17, 18. Jadi lewat. Maka kita tidak mendapatkan potongan harga atau diskon di tanggal 18. Ini tanggal 18 ya, tidak dapat. Utang dagang kita bertambah, kita taruh di debit bukan bertambah. Kemudian kas kita 40.500.000 di kredit berkurang. Kita catat di jurnal periodik dan jurnal perpetual sama. Lalu pada tanggal 23 November itu menerima pengembalian barang dari PTR sebesar 6 juta untuk barang yang dijual tanggal 8 November. Menerima pembelian barang dari PTR sebesar 6 juta untuk barang yang dijual tanggal 8 November. Oh, jadi ini dia mengembalikan barang, retur ya. Ini retur penjualan namanya. Retur penjualan. Menerima pengembalian barang dari PTR sebesar 6 juta untuk barang dijual tanggal 8 November. Jadi begini, 6 juta retur penjualan 6 juta, piutang dagang di kredit 6 juta. Karena dia barang kita bertambah karena dikembalikan, sama di periodik gini juga, namun di perpetual persediaan barang dagangnya ini harga pokok barang yang diretur yaitu 3.300.000, maka persediaan barang kita bertambah lagi 3.300.000 dan harga pokok penjualan 3.300.000. Oke, lanjut ke tanggal 24 November. Yang terakhir, transaksi terakhir, menerima kas. Ya, akhirnya menerima kas dari PTR atas penjualan tanggal 8 November. Kita mendapatkan uang dari PTR yang pada tanggal 8 nih, tanggal 8. Ini kan PTR membeli barang kita. Kita menjual barang secara kredit. Secara kredit di utangnya. Dia dah mengambil barang kita tapi dia belum bayar. Itu harga 15.600.000 dengan syarat nih, kalau dia 15 sampai tanggal 15 kita hitung 8 ke 24, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini 15 hari. 23, 24, 25, 26, 27. 23, 24. Berarti 15, 16, 17. Berarti dia lewat 2 hari. Jadi dia tidak mendapatkan diskon sebesar 2 juta. Tidak mendapatkan diskon 2% ya. Jadi kita tulis saja. Di sini kita mendapatkan kas 9.600.000. Nih, 9 juta. 9.600.000, piutang dagang di kredit 9.600.000 dan di kas 9.600.000 dan piutang dagang 9.600.000. Ya, mungkin cukup dulu untuk soal nomor 1 mengenai jurnal umum perusahaan dagang, yaitu jurnal periodik dan jurnal perpetual. Sekian dari saya, Muhammad Dafa, untuk soal nomor 1. Terima kasih. 154.